Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya Sari Mawarni dari SDN Citra Indah Sukamaju. Saya Agus Abdillah dari SDN Mengker. Saya Arif Kusnanda dari SDN Sukamaju 07. Kami akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari 3 siklus. Ada pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Sari. Ya, gimana kabarnya nih siang hari ini? Alhamdulillah keadaan saya selalu sehat. Alhamdulillah ya Pak Arif ya. Pada kegiatan siang hari ini sebelum kita melaksanakan proses coaching, saya di sini akan berperan sebagai observer yang akan mengamati proses coaching Pak Arif nanti bersama coachee ya Pak Arif ya. Di sini sebelum melaksanakan kegiatan proses coaching, saya terlebih dahulu akan menyampaikan terkait rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada saat pengamatan nanti. Yang pertama, diharapkan Bapak melaksanakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Selanjutnya, diharapkan Bapak juga memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa, dan juga dalam proses coaching nanti diharapkan Bapak menggunakan alur Tirta ya Pak Arif ya. Bagaimana Pak Arif? Apakah dapat dipahami? Bisa. Baik Pak Arif, sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya, saya ingin mengajukan dulu pertanyaan kepada Pak Arif ya. Menurut Pak Arif, apa kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan ini nanti? Dari kompetensi coaching itu ya, dari ketiga inti kompetensi coaching, insya Allah saya akan kembangkan yaitu dari bagian pertanyaan yang berbobot. Karena dari pertanyaan yang berbobotnya ini itu akan menggali dan memaksimalkan potensi yang pada coaching tersebut. Jadi Pak Arif ingin mengembangkan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coaching tersebut ya Pak Arif ya. Baik. Apakah itu kompetensi yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Seperti ini. Oh, hanya itu saja ya Pak Arif ya, hanya kompetensi pertanyaan berbobot saja ya. Ya karena pada dasarnya coach itu adalah hanya mendengarkan permasalahan dari si coach dan banyak bicaranya pun adalah coach. Dan kita sebagai rekannya, yaitu sebagai coach, yaitu hanya membantu memaksimalkan potensi yang ada di si coach. Jadi hanya satu kompetensi ya Pak ya. Baik, selanjutnya apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan tadi dari percakapan ini nanti? Ya, yang pertama bisa mendapatkan solusi bagi si coach ya. Salah satunya yaitu solusi dari permasalahan-permasalahan yang selama ini dirasakan oleh si coach tersebut. Supaya si coach tersebut bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya, dia bisa membimbing, dia bisa membina terhadap kedua murid tersebut. Oh, jadi diharapkan coach nanti mampu menyelesaikan solusi permasalahannya ya Pak ya. Baik Pak Arif, luar biasa sekali ya Pak Arif ya. Semoga Bapak dapat mencapai keberhasilan dalam mengembangkan kompetensi yang Bapak harapkan tadi ya Pak. Baik Pak Arif, untuk selanjutnya silakan Bapak memulai proses coaching. Sukses selalu ya Pak Arif ya. Ya, siap Bu Sari. Terima kasih Pak Arif. Ya, sama-sama Bu Sari. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam Pak Arif. Terima kasih Pak Gus ya yang sudah berkenan hadir di kediaman kami ya Pak Gus. Bagaimana kabar Pak Gus hari ini? Alhamdulillah baik, tidak kurang suatu apapun Pak. Alhamdulillah. Pak Gus, sebelum kita ngobrol ataupun percakapan hari ini ya, pada kesempatan hari ini, alangkah indahnya Pak Gus ya, kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ya Pak Gus, agar pertemuan kita hari ini bisa fokus ya,
bisa bermanfaat dan juga bermakna. Bentar. Mohon izinnya bagus ya. Silakan. Yang mau membacakannya bagus atau saya sendiri? Bagus saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العظيم. Gimana hati Pak Agus? Sudah mulai tenang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya Pak Agus, kira-kira Pak Agus hari ini ingin membahas mengenai apa? Saya ingin membicarakan masalah ini, Pak. Di kelas saya kan ada dua ABK ya, anak khusus. Yang pertama cacat fisik, kedua terluka. Oh iya. Kira-kira Pak Agus ingin membicarakan mengenai dua murid itu ya Pak Agus ya? Wah, sepertinya menarik sekali Pak Agus ya. Apa tujuan yang akan dilaksanakan Pak Agus? Ya, tujuannya saya ingin dapat memberikan pembelajaran yang sama terhadap kedua anak tersebut dengan anak yang lainnya. Begitu Pak. Kesempatan apa yang sudah dimiliki saat ini Pak Agus? Kesempatan yang saya miliki saat ini yaitu mengajar dua anak tersebut, dan tentunya itu merupakan sebuah tantangan bagi saya untuk dapat memberikan materi pembelajaran yang setara kepada kedua anak tersebut. Kira-kira menurut Pak Agus, kedua anak tersebut itu sudah ada di posisi mana Pak Agus dari skala 1 sampai 5 Pak? Anak tersebut ya, Ya. anak tersebut kalau melihat dari pengalaman saya sebagai guru ya, karena baru pertama kali menangani anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Jadi saya di sini menempatkan di posisi angka 3 mungkin. Apa saja kekuatan yang sudah dimiliki Pak Agus untuk mencapai Potensi ya, atau kekuatan yang saya miliki, mungkin saya mencoba berkomunikasi. Yang pertama pimpinan saya di sekolah, yaitu kepala sekolah, kemudian mungkin rekan sejawat yang pernah menjadi guru kelasnya di siswa tersebut, ya dan juga dari orang tua dari anak tersebut. apa ada hambatannya Pak Agus untuk apa yang akan dilakukan Pak Agus? Ya mungkin hambatannya salah satunya dari Bapak Kepala Sekolah yang mungkin beliau sibuk, jadi waktunya harus menyesuaikan dengan waktu beliau. Apa rencana yang akan dikonsep ataupun yang dibuat oleh Pak Agus untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kedua anak? Ya, seperti saya katakan tadi, saya mungkin akan komunikasi ya dengan yang pertama dengan kepala sekolah, itu rencana saya. Dan diskusi dengan rekan sejawat sebagai sharing ya, mungkin karena kan rekan sejawat saya itu memiliki pengalaman setidaknya dalam 1 tahun pembelajaran dengan kedua anak tersebut. Dan yang terakhir adalah komunikasi dengan kedua orang tuanya Pak. Apa ada strategi ataupun metode pembelajaran yang akan Pak Agus terapkan untuk kedua anak tersebut? Seperti apa? Tentunya strateginya yang akan saya terapkan tidak bisa tidak disamaratakan dengan yang lainnya. Mungkin di situ saya akan mencoba menerapkan pendidikan berdiferensiasi Pak. Oh, iya. Butuh waktu berapa lama untuk melihat target keberhasilannya Pak? Saya pikir dengan kondisi yang saat ini ya, saya targetkan 1 bulan lah mungkin Pak ya. 1 bulan ya. Untuk menyusun strategi ini mungkin yang melaksanakan
langkah-langkah yang tadi saya sebutkan. Selain tadi Bagus menyebutkan kepala sekolah, nah siapa saja tuh yang bisa membantu untuk mensukseskan debat tersebut selain Bapak? Aplikasinya Apa komitmen yang Pak Agus buat untuk rencana? saya memiliki komitmen bahwa saya harus mencapai apa yang menjadi harapan saya. Jadi apapun mungkin sesuai kemampuan saya, sebatas kemampuan saya akan saya lakukan agar tujuan tersebut dapat saya capai dengan baik. Bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan Pak Agus untuk ke depan? Cepatnya ya, saya akan segera melakukan komunikasi yang tadi saya sampaikan tadi. Iya. Itu namanya saya. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan diskusi dengan rekan sejawat dan kedua orang. Apa harapan kedepannya yang akan dilakukan Pak Agus setelah memahami ternyata ada 2 anak tersebut? Kedepannya seperti apa harapannya? Yang harapannya itu saya ingin dapat memberikan pembelajaran yang setara terhadap kedua anak tersebut. Tentunya hal tersebut memerlukan Ya. sebuah strategi yang tepat dan usaha yang maksimal. Ya, mungkin itu ya Pak. Mungkin bagus obrolan kita sampai di situ dulu bagus ya. Ya. Nanti kita lanjutkan dari waktu ya agar obrolan kita lebih lagi ya. Ya, siapa? Ada pun permasalahan atau kasus kita sharing. Baik. Nah, sebelum kita tutup bagaimana perasaan bagus hari ini dengan obrolan kita? Perasaan saya setelah melakukan obrolan dengan Pak Arif, jadi saya jadi terpikir ya, ternyata solusinya seperti itu. Yang tadinya sebelumnya kan saya belum menemukan kira-kira harus bagaimana nih strategi saya, kemudian apa langkah-langkah saya yang saya harus lakukan, dan ternyata melalui obrolan yang Pak Arif ini saya dapat menemukan apa yang harus saya lakukan. Solusinya mungkin saya temukan seperti itu. Yang paling penting bagus semangat ya. Ya, Jangan pesimis untuk optimis ya Bagus ya. Sampai ketemu kembali Bagus. saya Pak Arif. Assalamualaikum Bagus. Salam, terima kasih Pak Arif. Ya. Tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Bapak lakukan bersama Koci. Ya. Izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan Ya. ya Pak Arif ya. Ya. Dari hasil proses tadi, apa yang telah Bapak lakukan saat melakukan percakapan coaching tadi, dan apa yang menjadi indikator ketercapaian terhadap pengembangan yang Bapak lakukan? Yang tadi saya lakukan coaching ya, coach antara saya dan Pak Agus. Yang pertama adanya kasus ataupun permasalahan yang dialami rekan saya. Ya, ada 2 rekan, ada 2 siswanya yang berkebutuhan khusus yang perlu bimbingan khusus mungkin ya. Tadi saya sudah menyampaikan kepada Pak Agus harus ada strategi yang tepat dan tidak ada diskriminasi terhadap anak yang berkebutuhan anak khusus. Hanya yang sangat tepat untuk mengarahkan dan memberikan tugas tersebut yaitu dengan materi yang sama. Kemudian yang dibedakan itu adalah cuma soal. Materi sama dan cuma soal yang berbeda. Kemudian harus ada pendekatan yang namanya pendekatan kontekstual. Artinya pembelajarannya pun harus sesuai dengan kegiatan mereka. Seperti itu. Betul sekali. Memang pada dasarnya kita tidak bisa membeda-bedakan anak di setiap kelas itu ya, mau itu yang berkebutuhan khusus ataupun yang normal, kita tetap perlakukan sama ya Pak ya. Lalu apa tadi Pak yang menjadi indikator ketercapaiannya Pak terhadap pengembangan yang dilakukan? Ketercapaiannya yaitu mungkin bukti kemampuan betul ya. Bukti kemampuan anak tersebut bisa menerima pembelajaran dengan utuh dan holistik.
betul sekali ya Pak ya. Jadi kalau anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, Iya. dia bisa ikut di kelas dengan semangat tanpa merasa minder, berarti itu adalah salah satu bentuk pencapaian ya Pak ya. Betul. Lalu Pak Arif, tadi saya sudah menyimak proses coaching Bapak dan hasil observasi yang saya ambil dari proses tadi yaitu Bapak telah melakukan proses coaching dengan baik dengan menerapkan prinsip coaching ya Pak ya. Bapak telah menciptakan kemitraan yaitu Bapak setara antara coach dengan coachee, juga proses kreatif yaitu adanya percakapan dua arah antara coach dan coachee. Juga Bapak telah memaksimalkan potensi dari coachee. Bapak menggali dengan baik potensi yang dimiliki dari coachee tersebut ya Pak ya. Bapak juga telah mengembangkan kompetensi inti coaching tadi dengan menggunakan teknik rasa juga alur Tirta ya Pak. Luar biasa sekali Pak Arif ya. Satu lagi Pak Arif ya, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan kembali? Dari ketiga kompetensi inti itu ya, Iya. ada dua sih yang harus kita kembangkan. Setelah saya amati gitu ya, melakukan percakapan. Di antaranya yaitu mendengarkan aktif. Kita mendengarkan keluh kesah ataupun permasalahan yang dialami si coach tersebut. Kita kalau dia sudah tahu permasalahannya, kita akan berusaha dengan sharing dengan obrolan tadi akan menemukan titik temu keberhasilan. Betul sekali Pak Arif ya. Kadang orang itu masih malu untuk mengutarakan unek-uneknya, Betul. untuk mengutarakan problemnya. Jadi sudah memang tugasnya kita ya Pak Arif ya, tugas Pak Arif sebagai coach untuk mendengarkan aktif ya Pak Arif ya. Baik Pak Arif, saya harap Pak Arif semakin sukses ya Pak Arif ya. Pak Arif dapat mengembangkan lagi potensi-potensi orang lain yang menjadi coaching Bapak ya Pak Arif ya. Luar biasa sekali Pak Arif atas proses coaching yang tadi Bapak lakukan. Semoga Bapak dapat mendapatkan hal yang tujuan yang lebih baik lagi ya Pak Arif ya. Terima kasih banyak Pak Arif atas kesempatannya. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam Pak Arif. Bagaimana kabar Pak Gus hari ini? Alhamdulillah Pak Arif, hari ini sangat luar biasa Pak Arif. Alhamdulillah ya Pak Gus. Dengan senyuman, sapaan dan sopan santun yang Pak Gus berikan kepada saya, itu pertanda Pak Gus itu happy hari ini ya. Ya, alhamdulillah happy Pak Arif. Ya Pak Gus, sebelum Pak Gus melakukan coaching ya terhadap rekan Pak Gus, agar tingkat kesadaran penuh dan fokus untuk melakukan coaching, kita diawali dengan menggunakan metode stop delay Pak Gus ya. Alhamdulillah. Yuk kita bersama-sama Pak Gus. Tarik nafas, tahan sejenak, kemudian lepas. Tarik nafas lagi, tahan sejenak, dan lepas. Mudah-mudahan Pak Gus nanti saat melakukan coaching bisa fokus dan konsentrasi penuh. Siap. Nah sebelum Pak Agus melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu saya akan menyampaikan rubrik penilaian ya dalam pengamatan nanti, yaitu mulai apakah Pak Agus itu sudah menggunakan kompetensinya ya, kompetensi coaching, mulai dari alur Tirta itu ya Pak Agus ya, mulai dari pertanyaan yang berbobot, kemudian kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Kemudian Pak Agus juga harus memahami prinsip coaching nanti di saat mulai dari kemitraan tadi ya, kemudian aktif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Kemudian apa tujuan dengan dilaksanakannya coaching ini Pak Agus? Saya melaksanakan coaching ini sebenarnya ingin membantu rekan saya sama-sama kita mencari solusinya, kemudian yang lebih aktif mungkin dari coachingnya, bagaimana si coach ini menyampaikan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapinya Iya. saat ini, kemudian saya mencoba untuk menggali
potensi dan memberdayakan potensi dari coach tersebut, sehingga nantinya yang saya harapkan si coach tersebut dapat menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan. Kira-kira kompetensi apa yang akan dibutuhkan nanti ketika Pak Agus melakukan coaching terhadap Anda? Tentunya kompetensi yang saya butuhkan semuanya ya, mulai dari presensi, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, dalam obrolan nanti itu Pak Agus apa harapannya? Ya harapannya si coach ini dapat dengan melakukan percakapan dengan saya, kemudian saya menggali potensi dari coach tersebut, dan jadi harapan akhirnya si coach dapat menemukan solusinya sendiri berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan. Berarti itu yang akan Pak Agus lakukan ya. Betul, Pak. Mudah-mudahan melakukan coachingnya nanti terhadap rekan bisa sukses Pak Agus ya. Amin. Ya, selamat bekerja Pak Agus. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Pak Agus. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ya. Kira-kira apa nih yang mau diomongin sekarang nih Bu Sari? Ya Pak Agus nih, saya ada kendala nih Pak Agus nih. Salah satu murid saya setiap harinya jalan kaki Pak Agus ke sekolah, tapi dengan jarak yang lumayan jauh Pak Agus, hampir 3 km ke sekolah, dan dia berangkat dari rumah tuh ternyata 5:30 pagi supaya sampai sekolah tuh nggak telat. Itu Pak Agus. Jadi kendalanya Bu Sari ya terkait dengan siswa Iya. yang harus jalan kaki dengan jarak yang lumayan jaraknya cukup jauh, jauh, betul, sehingga Pak. berpengaruh kepada ketepatan kehadiran di kelas. Ya. Kadang telat. Kemudian nih Bu Sari, apa yang ingin Bu Sari dapatkan dari percakapan ini? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini ya, saya berharap saya bisa menemukan solusi Pak Agus nih, bagaimana supaya anak tersebut tidak telat lagi hadir ke sekolah, dan juga nyampe sekolah itu dia tidak lelah ya Pak Agus ya. Itu harapan Bu Sari ya, agar Ya, anak tersebut betul. dapat tepat waktu sekolah. Ya. Berarti ini nih, itu merupakan hal yang ideal ya, yang Betul. seharusnya diinginkan oleh Bu Sari. Kalau dalam rentang angka 1 sampai 10, kondisi Bu Sari ini sekarang ada di angka berapa? Saat ini mungkin saya masih di angka 5 ya Pak Agus ya. Kenapa bisa berpikir dengan kalimatnya? Angka 5 karena saya masih belum dapat membantu anak tersebut ya Pak Agus. Saya belum bisa menggali apa ini kira-kira ya Pak Agus ya, yang Ya. bisa membantu anak tersebut Pak Agus. Jadi Bu Sari menemukan tentunya Iya. strategi yang tepat bagaimana cara Betul. untuk menyelesaikan peran anak ini. Ya. Kemudian target Bu Sari naiknya ke angka berapa nih? Target saya kalau bisa naiknya ke angka 9 lah Pak Agus. Angka 9 ya. Iya betul. Baik. Kira-kira nih apa yang bisa Bu Sari lakukan untuk mencapai target tersebut? Yang bisa saya lakukan ya, saya berbincang dulu dengan orang tuanya. Saya tanya dulu ke mamahnya, mengapa anak tersebut nih jalan kaki ya Pak Agus ya. Kemarin saya juga sudah nanya ke mamahnya, kembali lagi mamahnya bilang tidak ada kendaraan dan juga faktor ekonomi yang tidak bisa mengharuskan anak tersebut untuk ikut antar jemput Pak Agus. Jadi Gitu. pernah nggak si anak atau si orang tua anak tersebut menyampaikan apa sih sebenarnya yang diharapkan dan dukungan misalnya dari Bu Sari ataupun sekolah, pernah menyampaikan ya? Ya, saya bilang ke mamahnya bahwa kalau bisa anak tersebut jangan jalan kaki ya Pak Agus, karena kita sendiri kan kalau jalan sejauh itu lumayan ya capek. Saya mengharapkan seperti itu. Orang tuanya juga berharap seperti itu, tapi orang tuanya mengeluhkan lagi ke saya. Kembali lagi Bu, faktor ekonomi. Iya. Seperti itu Pak. Jadi yang merupakan akar permasalahannya di sini mungkin dari faktor ekonomi tersebut Bu Sari ya. Betul, betul. Ini mungkin Sepertinya itu ya Pak Agus ya. harus pikirkan sama-sama Bu Sari ya. Iya. Selanjutnya dukungan apa nih yang diperlukan Bu Sari kira-kira? Dukungan yang saya perlukan itu satu, kerjasama dengan orang tuanya ya, terutama ayahnya, karena kemarin itu saya baru ketemu dengan ibunya saja, belum dengan ayahnya. Lalu juga saya sharing dengan wali kelas sebelumnya, bagaimana anak tersebut, seperti itu Pak Agus.
Selanjutnya nih sampaikan adalah bagaimana peluang usaha usaha dari Bu Sari ini kemungkinannya akan berhasil atau tidaknya, berapa besar ya peluangnya? Peluangnya ya Pak Agus ya, saya rasa kemungkinan berhasil ya Pak Agus ya, apalagi kan kemarin mamahnya berkata ayahnya itu sedang kerja, jadi saya rasa kalau saya berbicara dengan ayahnya mungkin peluangnya akan lebih besar untuk menyelesaikan masalah ini Pak Agus. Jadi yang menurut Bu Sari yang membuat hal ini akan berhasil yaitu mungkin komunikasi dengan orang tua, Ya, orang tua. ayahnya ya. Betul. Kemudian menurut Bu Sari kapan hal ini dapat Bu Sari lakukan? Secepatnya ya Pak Agus ya, secepatnya akan saya lakukan supaya anak tersebut juga bisa tiba di sekolah tepat waktu, bisa belajar dengan nyaman juga tanpa ngantuk, tanpa lelah, itu Pak Agus. Jadi lebih cepat lebih baik gitu ya. Betul. Kira-kira di sekitar lingkungan terdekat Bu Sari siapa nih yang dapat membantu Bu Sari dalam mengatasi hal ini? Untuk sementara ini di lingkungan terdekat saya yang dapat membantu satu sesama orang tua murid ya Pak Agus ya, yang tinggal berdekatan dengan siswa tersebut. Yang paling utama itu Pak Agus, dan juga rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya Pak Agus, karena kita sesama guru pasti saling bantu-membantu kan untuk mengatasi permasalahan anak tersebut, karena kan anak tersebut juga murid dari SD kita kan Pak Agus, jadi kita nggak bisa lepas tangan gitu aja melihat anak tersebut kesulitan seperti itu Pak Agus. Jadi tetap ya kita maksudnya tidak dapat melaksanakan ini sendiri, tetap membutuhkan bantuan ya minimal dari orang-orang yang sehari-hari dekat dengan kita. Betul Pak Agus. Baik nih Bu Sari, ini kita sudah di ujung percakapan nih. Kira-kira apa yang Bu Sari dapatkan dalam percakapan ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita ini ya Pak Agus ya, alhamdulillah saya jadi menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ya, karena kemarin itu saya kayak bengong sendiri, saya bingung harus bagaimana ini, apalagi kalau orang tuanya sudah bilang mamahnya faktor ekonomi Bu, dan ternyata setelah melalui percakapan ini saya bisa bercakap juga dengan ayahnya ternyata, dan meminta bantuan dari tetangga di sekitarnya. Jadi tetap yang menjadi akar utama masalah itu dari faktor ekonomi. Betul. Perlu dicarikan solusi sama-sama ya. Betul. Maupun dari dari orang terdekat dengan Bu Sari, kemudian jadi dengan sejawat dan pimpinan juga mungkin. Betul Pak. Itu saja Bu Sari yang menjadi percakapan kita pada kali ini. Dan harapan saya nih di lain waktu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Betul Pak Agus. Jadi saya juga ingin tahu lagi bagaimana nih progresnya ya, perkembangannya terkait dengan apa yang telah Bu Sari lakukan. Itu saja Bu Sari. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Agus. Terima kasih juga Pak Agus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak Agus ya. Tadi Pak Agus sudah melakukan coaching terhadap rekan Pak Agus sendiri ya. Alhamdulillah Pak. Apa yang Pak Agus dapatkan selama kegiatan coaching tadi dengan rekan Pak Agus? Ya, jadi yang saya dapatkan tadi, saya merasa puas karena dari percakapan yang saya lakukan tadi, menurut saya dapat menggali dan memberdayakan potensi rekan coach saya dengan cukup baik ya, walau mungkin belum sempurna seperti yang saya harapkan. Apa yang menjadi dasar ketercapaian terhadap pengembangan yang sudah dilakukan tadi oleh Pak Agus? Ya, saya dalam melakukan coaching tadi, saya telah menggunakan Alam Tirta dan juga menggunakan prinsip dan kompetensi dari coaching supervisi. Berdasarkan hasil pengamatan tadi Pak Agus ya, apa yang potensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Agus tadi? Yang ingin saya kembangkan, yang paling saya ingin kembangkan adalah mungkin mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif itu Pak. Karena dari hal tersebut saya dapat lebih bisa lagi menggali potensi dari coach tersebut terkait dengan bagaimana si coach dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Ya Pak Agus, tadi saya melihat Pak Agus ya dari awal sampai akhir melakukan coaching tadi. Pak Agus itu begitu lugas ya memberikan pertanyaan terhadap si coach ya. Harapan saya ke depannya Pak Agus ini
bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri si coaching ya. Bisa Baik. membantu penuh gitu ya dari permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh si coaching. Ya bagus ya. Baik, Pak Arif. Mungkin itu saja Pak Agus Ya. untuk pengamatan hari ini. Mudah-mudahan Pak Agus kedepannya lebih baik lagi. Amin. Tetap semangat. Siap. Kudu bergerak, Indonesia maju. Harus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Pak Agus. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, bagus. Mohon maaf mengganggu waktu sebentar. Saya saat ini akan melakukan pra-observasi ya kepada Bu Sari. Nanti kan Bu Sari akan bertindak sebagai coach. Kemudian yang akan disampaikan pada kegiatan coaching kali ini kira-kira apa nih Bu Sari? Yang akan saya sampaikan pada kegiatan coaching kali ini yaitu saya akan menggali potensi dari coaching saya. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan ya terkait dengan apa yang saya akan amati nanti selaku saya selaku observer. Jadi nanti Bu Sari itu yang akan saya lihat itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, ya. Selanjutnya apakah sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot atau belum, kemudian bagaimana Bu Sari ketika merespon pertanyaan itu. Dan jangan lupa ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu Sari, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dari kompetensi tentang coaching ini kira-kira bagian kompetensi mana yang akan Bu Sari kembangkan? Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya Pak Agus. Kenapa seperti itu? Ya, karena saya ingin fokus untuk menghadirkan diri saya sepenuhnya membantu coach saya dalam menyelesaikan problem yang dihadapinya Pak Agus. Baik. Kemudian bagaimana penilaian Bu Sari sendiri terhadap apa yang akan Bu Sari kembangkan pada Kesempatan kali ini saya penilaian saya yang ingin saya kembangkan itu tadi ya Pak Agus ya. Saya berharap saya bisa fokus untuk hadir penuh dalam proses coaching ini dan juga mendengarkan aktif coach dalam menyelesaikan problemnya. Kemudian selanjutnya sebelum bisa dimulai, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya dapat membantu coach dalam menemukan potensi dirinya Pak. Baik Bu Sari, mungkin itu saja sebagai pendapat pra-observasi dari saya. Baik, Pak Agus. Semoga kegiatan Bu Sari pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Sari. Iya, apa kabarnya Pak Arif? Oh, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak Arif ya. Semoga kita semua sehat selalu ya Pak Arif ya. Bu. Baik Pak Arif. Apa nih kendala yang akan Bapak hadapi nih? Kok Bapak kayaknya kesannya gundah gulana seperti itu sih Pak Arif? Kendala yang saya rasakan itu salah satunya adalah masa kesulitan gitu. Kesulitan ya. Iya. Kesulitan apa Pak Arif? Kesulitan untuk membimbing anak yang berkebutuhan khusus Bu. Oh, jadi di kelas Pak Arif saat ini nih ada anak yang berkebutuhan khusus ya? Iya betul ada. Apa tujuan atau harapan yang Bapak inginkan dari percakapan kita siang hari ini Pak Arif? Ya tujuan yang saya harapkan adalah bisa memaksimalkan potensi dalam diri saya agar bisa membimbing anak berkebutuhan khusus. Sebut ya. Iya. Apa penyebab dari anak tersebut Pak Arif, kalau boleh tahu Pak Arif penyebab permasalahannya gitu, adegannya apa gitu Pak Arif? Penyebabnya yaitu yang pertama mungkin perkembangan dalam berbicaranya Bu ya, atau yang dikatakan speak delay gitu ya Bu ya. Hey. Iya. Kemudian yang kedua yaitu adalah penegritan, artinya keterlambatan kemampuan untuk berpikir. Nah, ini kedua anak ini dari inklusi ini yaitu ada dua faktor. Ada dua ya, Iya. jadi anak tersebut
good speech delay Iya. terus Benar. lambat berpikir Iya. tunagrahita juga iya. Betul. Oh, jadi begitu Pak Arif ya. Lalu kondisi ideal apa yang ingin Bapak capai, Pak Arif? Kondisi yang ideal yang saya capai yaitu agar anak berkebutuhan khusus tersebut itu bisa menerima pembelajaran, bimbingan yang utuh dan holistik. Bapak berharap anak tersebut tuh bisa Iya. mengikuti pembelajaran Iya, di betul. kelas ya Pak ya. Iya. Betul. Dari kondisi yang saat ini Bapak hadapin, dari rentang skala 1 sampai 10, kira-kira ada di rentang berapa Pak? Kalau yang saya rasakan itu ada di rentang Rentang 5 ya Pak Arif ya. 50-50 gitu ya. Dari pengamatan Bapak nih, apa langkah untuk menghadapi problem tersebut? Langkah yang insya Allah yang saya akan lakukan yang pertama adalah koordinasi. Koordinasi dengan orang tuanya, kemudian dengan guru kelas sebelumnya, dan juga dengan kepala sekolah. Jadi Bapak akan berkoordinasi dengan orang tua, Ya. guru kelas sebelumnya, Betul. kan dengan kepala sekolah ya Pak Betul, ya. betul. Menurut Bapak dari langkah-langkah tadi kira-kira akan berhasil kah atau tidak? Ya kita sebagai pendidik harus optimis yang pasti berhasil. Bu. Pasti berhasil ya Pak ya. Iya. Menurut Bapak apakah menurut Bapak apa ada solusi lain dari permasalahan ini? Mungkin solusi yang opsi dua berarti ya, solusi yang lain ya, solusi yang lain. Selain daripada Iya. tadi itu ya. Yang pertama yaitu kita berkomunikasi dengan guru inklusi dari sekolah saya, karena betul selama ya. ini beliau itu sudah mengikuti penataran untuk pelatihan. Ya, Mungkin ya. yang kedua, saya bisa berkomunikasi dengan guru berkebutuhan khusus langsung. Itu adalah tetangga saya juga Bu rumahnya Bu. Wah, luar Iya. biasa ya, kebetulan sekali Iya, ya Pak betul, ya. Bu. Benar sih, memang tidak semua guru itu ada yang belum mendapat diklat inklusi tersebut, Iya, tapi yang betul. jarang yang itu tadi guru yang Iya, berkebutuhan betul, Bu. khusus ya, Betul. memang ya. Siapa pihak yang dapat membantu Bapak nih dalam menghadapi permasalahan ini nih Pak di kelas menurut Bapak? Pihak yang membantu saya, salah satunya ya partner saya juga Bu. Partner Iya, ya. karena di sekolah saya terdapat 2 rombel ya. Oh, 2 rombel. Iya, betul. Jadi di sekolah Bapak ada 2 rombel Iya. dan partner Bapak nih. Oke Pak Arif, jadi Bapak dari paparan solusi tadi Bapak skalanya jadi 10 ya Pak Arif Iya, ya, luar betul, biasa betul. sekali Pak Arif ya. Berarti kalau sudah rentangnya 10 berarti sudah tidak ada kendala ya Pak Iya, Arif kita ya. perfect Bu. Sudah perfect ya, luar biasa. Apa yang Bapak komitmen Bapak dalam melaksanakan tindakan tersebut Pak? Komitmen saya yaitu mungkin tanggung jawab saya ya komitmen saya ingin anak tersebut itu bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti dengan anak yang lainnya Bu. Kemudian dia bisa menyerap penuh materi yang saya sampaikan, bisa berkomunikasi dengan teman yang lainnya. Biasa ya Pak ya, jadi Bapak berharap anak tersebut bisa berbaur dengan Iya. teman-temannya ya Betul, Pak ya, betul. tidak menjadi bahan bulian juga Iya. ya Pak ya, betul sekali Pak. Lalu terakhir nih Pak ya, bagaimana perasaan Bapak nih setelah melaksanakan kegiatan coaching kali ini Pak? Oke baik Pak Arif, satu pertanyaan lagi sebelum sesi terakhir kita. Bagaimana perasaan Bapak nih setelah melaksanakan kegiatan coaching kali ini Pak Arif? Dan perasaan saya itu jelas senang ya Bu ya, karena yang awalnya saya mungkin belum tahu jadi tahu sekarang ya Bu, karena dengan adanya kita obrol langsung ya, itu akan menambah pengetahuan saya. Alhamdulillah ya Pak Arif ya, Ya. kalau dalam kegiatan ini saya dapat membantu Bapak ya. Terima kasih banyak Pak Arif atas kesempatannya. Oke. Semoga Pak Arif sukses selalu. Oke. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Tadi Ibu Sari telah melaksanakan praktek coaching Betul Pak. Pak Arif. Iya. Kemudian yang mau saya tanyakan yang pertama adalah bagaimana Ibu Sari menilai sendiri performa Bu Sari dalam presentasi tadi.
bagaimana saya menilai diri saya sendiri ya dalam performa tadi ya. Saya sudah menerapkan prinsip coaching dan kompetensi intinya dengan menggunakan teknik rasa, juga alur tirta. Ya walaupun di akhir saya agak sedikit hilang fokus ya Pak Agus, tapi saya rasa saya sudah bisa dapat menggali potensi dari coach saya. Kemudian hal apa yang membuat Bu Sari menilai demikian? Hal yang membuat saya menilai demikian karena satu, saya berusaha untuk setara dengan coach saya tanpa melabeli atau menilai secara sepihak. Juga di situ saya melakukan komunikasi dua arah ya Pak Agus ya. Betul. Kemudian bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Pak Agus. Pertama, jadi saya setelah mengamati Bu Sari telah melaksanakan praktek coaching itu dengan menggunakan alur tirta dan juga menggunakan standar-standar yang saya rujuk sesuai rubrik ya Bu Sari ya. Itu sudah menurut saya sudah cukup baik sekali Bu Sari melakukan praktek coaching tadi. Kemudian apa rencana tindak lanjut Bu Sari untuk selanjutnya? Rencana tindak lanjut untuk selanjutnya, saya masih tetap akan terus berkomunikasi dengan coach tadi Pak Agus dengan Pak Arif. Saya akan menanyakan bagaimana hasilnya dari penerapan solusi yang telah Pak Arif paparkan tadi Pak Agus. Itu yang akan dilakukan Bu Sari sebagai tindak lanjut Bu Sari. Betul Pak Agus. Kemudian hal apa lagi yang bisa Bu Sari kembangkan? Hal yang masih ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Agus ya. Saya ingin dapat menggali lebih lanjut potensi dari dalam diri coach yang saya temui gitu Pak Agus. Baik Bu Sari, itu saja mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Saya pikir Bu Sari sudah melaksanakan praktek coaching itu dengan baik. Terima kasih Bu Sari. Sama-sama Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, itu tadi hasil demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.